Pasang surut kisah cinta tidak hanya kamu yang rasakan. Megawati yang dijuluki Megatron ini pun pernah mengalaminya. Dan inilah kisah perjalanan cinta Megawati Soekarno Putri. Megawati lahir dari pasangan sang proklamator Insinyur Soekarno dan Fatmawati, penjahit bendera merah putih pertama bangsa Indonesia. Hal itu membuatnya tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan politik dan nasionalisme, serta jejak-jejak awal perjalanan Megawati Soekarno Putri dalam dunia yang penuh dengan gejolak politik Indonesia memanglah penuh dengan keteguhan dan keberanian. Bayangkan saja, Megawati belum genap berusia setahun ketika ia dan keluarganya terpaksa harus menyembunyikan diri di perkebunan kopi di daerah Pegunungan Madiun, Jawa Timur, menghadapi ancaman agresi militer Belanda I. Peristiwa serupa terulang kembali pada akhir 1948 saat Belanda kembali menggempur dan Bung Karno diasingkan ke Bangka. Saat itu Megawati tinggal di Kalicode bersama ibu dan kakaknya menjalani 6 bulan yang penuh dengan ketidakpastian di tepi sungai. Rumah mereka senantiasa diawasi oleh pasukan Belanda karena sering didatangi oleh para pengawal proklamator yang berubah menjadi gerilyawan. Pengalaman traumatis ini membentuk sebagian besar awal kehidupan Megawati yang seringkali disebut sebagai anak revolusi, sebuah julukan yang merujuk pada ketangguhannya sejak kecil. Megawati sendiri mengatakan bahwa pengalaman masa bayinya telah membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin yang tegar, dengan ibunya yang pernah menyebut bahwa ia memiliki lambaran nyawa yang kuat. Setelah perang berakhir, Megawati dan keluarganya menetap di Jakarta, tinggal di Istana Merdeka. Nah, di dalam istana ia sering disapa dengan panggilan Adis atau Ega dan dikenal sebagai anak yang aktif. Megawati memulai perjalanan pendidikannya di Universitas Padjadjaran di Bandung dengan jurusan pertanian. Namun, jejaknya di sana terhenti pada tahun 1967 ketika ia memutuskan untuk meninggalkan kampus dan mendampingi ayahnya setelah kejatuhannya dari kekuasaan. Setahun setelah minggat dari kampus, Megawati pun mengikat janji suci pernikahan dengan Surindro Soedjarso, seorang letnan 1 di Angkatan Udara Indonesia. Pernikahan ini digelar dengan meriah pada 1 Juni 1968 di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehidupan rumah tangga mereka diwarnai oleh kebahagiaan, terutama dengan kelahiran 2 anak, Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Mereka hidup bersama di Kompleks Angkatan Udara di Madiun, Jawa Timur, menyelami lika-liku kehidupan bersama. Pada tahun 1970 saat ayahnya meninggal dunia, Megawati memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan psikologi. Namun, keputusan itu pun tidak berlangsung lama, sebab ia terpuruk dalam kesedihan yang mendalam ketika pesawat yang ditumpangi oleh Surindro, yang akrab dipanggil Mas Pacul, jatuh ke laut di perairan Biak pada 22 Januari 1971. Tragedi ini membawa kepiluan bagi Megawati, sebab ia tengah mengandung anak kedua mereka, Prananda Prabowo. Setelah kepergian Surindro, Megawati pun menemukan cinta yang baru dalam sosok Hasan Gamal Ahmad Hasan, seorang pengusaha dan diplomat asal Mesir yang ia kenal saat bekerja di Indonesia. Mereka pun jatuh cinta dan pada 27 Juni 1972, tepat setahun setelah kehilangan Mas Pacul, Megawati dan Hasan resmi menikah. Yah, tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu 3 bulan, pernikahan mereka harus berakhir karena tidak adanya restu dari keluarga Soekarno. Meskipun begitu, keduanya memilih untuk berpisah secara damai. Meskipun pernikahan ini singkat dan berakhir dengan perceraian, hubungan antara Megawati dan Hasan menggambarkan bagaimana cinta bisa muncul di tengah-tengah lika-liku kehidupan, dan bagaimana kadang-kadang pertemuan dengan seseorang bisa mengubah arah hidup seseorang. Ya, meskipun akhirnya jalan itu tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan yang abadi seperti di film-film. Tidak ingin berlama-lama sendiri, setahun kemudian Megawati Soekarno Putri pun menikah dengan Taufik Kemas, seorang politikus keturunan Sumatera pada 25 Maret 1973. Upacara pernikahan mereka dihelat di Panti Perwira yang kini dikenal sebagai Geraha Marinir di Jalan Prapatan, Jakarta Pusat.
Kebersamaan Megawati dan Taufik terjalin harmonis dan mereka dianugerahi seorang putri, yakni Puan Maharani Naksatra Kushala Devi, yang kemudian menjadi sosok yang juga diperhitungkan di dunia politik Indonesia. Nah, pada awal 1980-an, Megawati mulai merambah ke dunia politik, ya meskipun namanya belum begitu dikenal secara luas di tingkat nasional. Namun, momentumnya mulai menggeliat ketika ia berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP pada tahun 1993. Tidak butuh waktu lama bagi Megawati untuk meraih sorotan nasional. Pada tahun 2001, ia melangkah menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Kepemimpinannya terjadi di tengah situasi yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Selama masa pemerintahannya, Megawati dihadapkan pada berbagai persoalan, termasuk krisis ekonomi, upaya pemulihan pasca kejatuhan rezim Soeharto, serta perjuangan melawan terorisme yang semakin menguat. Pernikahan Megawati dengan Taufik tidak hanya menciptakan ikatan cinta yang kokoh, tetapi juga menghadirkan dampak yang besar pada politik Indonesia modern dan meninggalkan warisan yang kuat dalam politik dan kehidupan keluarga mereka. Kisah cinta yang mengikat Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas tersaji dalam buku Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam 70 tahun Taufik Kemas. Dalam kutipan dari buku ini terungkap bahwa jauh sebelum mereka berkenalan, Guntur Soekarno Putra, kakak Megawati, telah membicarakan tentang Taufik Kemas kepada Megawati, yang pada saat itu masih belum menikah dengan Letnan Surindro Supridjarso. Guntur menggambarkan Taufik sebagai seorang teman di perkumpulan inti pembina jiwa revolusi tahun 1964 yang memiliki perilaku yang baik. Rumah tangga Megawati dan Taufik tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi politik yang tengah berkecamuk pada saat itu. Sebagai pasangan, mereka mengarungi bahtera kehidupan yang dipenuhi dengan gejolak politik, di mana seringkali badai politik melanda karena keduanya merupakan musuh politik rezim Orde Baru. Status Taufik sebagai seorang yang berhaluan Soekarnois dan juga mantan tahanan politik, serta Megawati yang merupakan putri tertua dari Bung Karno, membuat rumah tangga mereka menjadi sasaran tekanan politik dari pemerintahan Orde Baru. Bahkan, kehidupan sosial mereka dibatasi, yang akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Kisah cintanya bersama Taufik Kemas berlangsung lama dengan penuh harmoni, tanpa adanya gugatan perceraian hingga ajal memisahkan mereka. Taufik Kemas menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 8 Juni 2013 di General Hospital Singapura karena penyakit jantung yang dideritanya. Bagi Megawati, pernikahan ini merupakan akhir dari kisah cintanya. Karena hingga kini, ia memilih untuk tidak melangkah ke pelaminan lagi, tetap setia pada kenangan dan dedikasinya dalam dunia politik. Ia menjadi simbol kekuatan wanita di panggung politik Indonesia, sebab Megawati telah membawa perubahan besar dalam dinamika politik negara ini. Ia disebut-sebut telah berjuang untuk demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Kiprahnya dalam politik Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk arah politik negara ini menuju sistem yang lebih demokratis dan inklusif. Sebagai ibu, Megawati juga menunjukkan bahwa seorang perempuan dapat menjalankan peran politik yang kuat sambil tetap memperhatikan keluarga dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Keberhasilannya dalam mengelola peran ganda ini memberikan inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia.